Hai, saya Mata Suherman. Hari ini masih ditemani oleh Om Hartono Hosea. Kalau di episode sebelumnya saya ngebahas mengenai fashion fotografi, nah kali ini saya mau nanya-nanya mengenai underwater fotografi. Om Hartono kemarin kan udah nanya-nanya mengenai ini nih, fashion fotografi. Om Hartono juga kan di postingan Instagramnya banyak banget soal underwater nih, underwater fotografi yang fashion dan juga nature juga ada ya Om? Iya ada. Kok bisa kecemplung? Sebetulnya sempat pada tahap 3 tahun moto, saya mau mikir gimana ya supaya cepat terkenal. Jadi saya mikir, wah ini kayaknya underwater tuh jarang orang ya. upload. Dan waktu itu saya sempat mikir, waduh ini kalau masuk laut saya agak takut. Karena waktu SMA tuh saya pernah bleeding, karena saya telat di equalizer. Tapi Jadi emang equalize. udah lama diving? Dari Enggak pernah. Waktu pernah. itu cuma ikut Bali High, saya masih ingat sekali. Okay. Bali High yang pakai tali itu, wah sok masanya masih SMA kan, sok kuat gitu. Saya turun ke bawah, langsung menahan, nggak ada yang kuat kalau nggak di equalize. Iya. Bleeding. Sejak itu saya nggak pernah masuk ke laut lagi. Jadi waktu itu SMA, berarti kan umur 17-an. Sejak sampai umur hampir 40 baru masuk laut lagi, gara-gara kepengen foto underwater. Saya harus bisa ngalahin ketakutan saya. Saya juga takut underwater, takut laut sih. Jadi penasaran nih, pengen nanya gimana caranya mengatasi ketakutan itu. Nah, pertama kali saya les dulu. Nah, les dulu. Nah, pertama kali saya masuk ke namanya siapa ya, di Guru Muhdi. Ada satu. Itu khusus buat Khusus untuk belajar belajar diving. diving. Kita ambil sertifikat dulu. Ambil sertifikat. Nah, setelah itu pertama kali yang kita ambil itu harus masuknya di open water. Open water. Nah, namanya open water, hampir lupa saya. Open water udah lama sekali. Open water itu nggak boleh lebih dari 18. Oke. Nah, saya masuk, ya dia diajarin segala macam. Saya pikir harusnya sih secara logika kalau kita benar nggak mungkin berbahaya. Betul. Selama ngikutin aturan di bawah itu harus gimana. Setelah kalau mau jadi hanya foto-foto yang ya pokoknya aman, minimum open water. Tapi saya sudah lebih dari itu. Setelah itu senior, terus ngambil lagi nitrox supaya agak bisa lama. Dan saya ya ambil di fotografi juga. Fotografinya sih sebetulnya saya nggak begitu banyak belajar karena saya udah tahu secara teknik. Tapi katanya kan kalau belajar underwater juga nggak bisa langsung motret ya? Maksudnya mesti kayak berapa banyak turun gitu baru boleh. Nggak bisa. Kalau kebetulan kan? Karena kita gini, kayak beberapa orang, kamu kok bisa sih moto sambil nyelam, mikirnya gimana? Sebetulnya pertanyaan ini orang yang banyak tanyain, tapi sebetulnya waktu nyelam nggak perlu mikir. Otomatis kayak kita napas saja. Asal kamu jangan panik. Kuncinya gitu. Kalau kamu panik sudah nggak bisa moto. Karena kamu kan bingung. Jadi kalau saya udah masuk di dalam laut, ya kayak napas kita biasa aja. Cuma yang dulu, yang biasanya kita pakai hidung, sekarang pakai mulut. Kering kan? Kering ya minum dikit aja. Ya udah. Asin dikit, ya nggak apa-apa. Memang kering banget. Karena kita dari sini. Posisinya dari mulut terus. Pernah nggak sih panik gitu Om di dalam? Mungkin ngelihat sebetulnya hiu gitu? Enggak, saya bukan panik di dalam hiu. Yang kena ikan atau apa enggak. Saya agak sakit waktu paksain. Karena ini ya. Tapi saya sudah bayar, udah mahal kan. Agak sakit kan. Saya masuk, agak batuk-batuk. Ya udah, di dalam itu. Tapi saya nggak mau naik. Saya mau coba netral supaya saya nggak panik. Ya udah batuk aja. Masukin lagi. Pokoknya kuncinya tuh harus nggak boleh panik. Karena ini kalau panik bisa bahaya, fatal. Berapa lama Om belajar itu? Diving sampai benar-benar bisa motret? 2 minggu. 2 minggu kan pasti bisa. Cuma masalahnya berani apa enggak itu urusannya dari mental kita. Tapi dia ada guide-nya kan ya? Ada. Pertama kali nanti akan dibawa ke tempat Pulau Seribu. Ya isinya pasir semua sih. Jelek, gelap. Tapi yang penting kan masuk laut gitu loh. Buat latihan dulu. Ya, latihan dulu. Terus udah gitu, jadi ikut kelas divingnya khusus supaya bisa motret underwater? Bukan, sebetulnya supaya kita bisa napas tanpa mikir. Napasnya?
Iya, jadi kita udah nggak beban lagi. Paling kita udah bisa masuk. Iya. Udah kayak belajar kita gimana supaya ya udah kita tinggal mikir gimana ini ya. Mikirnya di kamera. Ini udah nggak mikir lagi. Iya, betul. Lah kalau ini belum bisa kan kita bingung. Udah kayak di darat rasanya tetap ya, biasa. Terus lagi awal langsung motret bawa model atau motret nature dulu apa kayak makro? Langsung model. Langsung model. Ya model. Itu peralatannya apa, Jo? Peralatannya sebetulnya kamera otomatis kan. Terus dikasih casing. Casing itu seperti ini sahabat untuk. Ini semuanya kamera. Ya, ini kamera seperti ini. Jadi ini casingnya masukin. Nah, ini pun yang namanya lensa, ininya juga beda-beda panjangnya. Jadi nggak bisa sembarangan. Satu ini, body satu ini. Satu tipe body kamera, satu tipe housing ya. Satu nggak bisa kalau kita ganti ini, ininya kebuang. Karena tempat-tempat letak-letaknya ya, di sini semua. Tombol ini semua beda ya. Beda lensa udah beda. Makanya kalau kita ininya mahal kadang-kadang kan, kita nggak mau ganti. Ya udah agak kurang dikit ya udahlah nggak apa-apa lah. Karena kalau beli lagi baru lagi satu set lagi. Tapi lensanya bisa diganti-ganti karena bisa diganti-ganti tapi panjang ininya beda-beda. Oke. Nah kalau apa pertimbangan ya misalnya kayak housing kan juga jenisnya macam-macam ya. Maksudnya ada yang merek ini, merek itu. Betul. Pertimbangannya apa Om? Maksudnya harus Om akhirnya beli yang ini gitu. Kebetulan ya saya kalau yang ini sebetulnya ini kalau ini housing Siken itu kalau mobil kayak Ferrari. Ini housing gini 1 juta. Berarti bukan berarti bahwa kalau yang lainnya itu jelek, nggak ada pengaruh toh sih. Cuma saya seneng ini heavy duty. Ini dari silver. Dari silver. Jadi ini kok forever. Tapi kalau misalkan yang katakan apa sih kalau misalkan kita salah beli housing atau apa gitu ya. Mungkin nggak sih kayak saya pernah dengar cerita kayak dibawa turun gitu begitu pressure berapa dalam terus dia pop out gitu kayak bukan pop out apa namanya kayak bocor atau lepas atau yang murah-murah bisa begitu. Bisa kayak gitu kalau ya, ini sih nggak mungkin bocor. Ini Jerman. Ya jadi mendingan langsung sekaligus yang jadi kuncinya ya, kalau mau beli kalau mau memang serius carilah kamera yang dia suka. Yang dia suka baru beli housingnya. Nah kebetulan kalau housing yang saya beli ini tombol-tombolnya mirip sama yang di sini. Jadi kita udah biasa. Kalau yang lain-lain itu kadang-kadang tombolnya di sini biasanya kok bisa di sana pindah-pindah, bingung. Oh bisa ya, maksudnya tombolnya itu dia juga desainnya beda. Semua fungsi yang di sini bisa dioperasikan di sini. Itu kalau housingnya bagus. Kalau housingnya jelek, sedikit tombolnya. Tombolnya dikit jadi kita juga mesti ininya operasi ini juga lebih susah ya berarti. Ya susah karena cuma hanya bisa view aja kadang-kadang nggak bisa. Nah kalau cuma kecil-kecil gitu kan kita nggak tahu fokus apa enggak. Jadi ini juga enak, feel-nya juga enak sekali. Klik. Oh tombolnya di sebelah situ. Jadi waktu gini kalau gini, ya kalau dulu di sini kan setengah mati kita. Nah megangnya nggak stabil kan. Nah ini kan tinggal sini doang. Klik. Jadi waktu gini ya. Terus kalau lampunya sendiri strobesnya? Lampu juga penting. Banyak orang yang bilang bagus gak ya foto pakai handphone underwater? Ya kalau underwater saya bilang sih jelek. Pasti jelek. Kecuali mau underwater foto kurang dari 2 meter. Karena begitu dalam juga hilang. Makin lama yang ya. namanya di laut apa di air itu lebih dari 4 meter itu sudah warnanya itu sudah kayak bias semua. Biru makin dalam makin biru tua makin biru ya semua warna merah apa juga sama. Makanya supaya warnanya keluar lagi kita tembak kasih lampu minimum 1. Tapi kalau punya 2 lebih bagus. Kalau udah nyemplung ya udah beli 2 aja tuh. Kalau beli ini berarti juga beda lagi nih kan ya? Beda lagi. Lampunya beda lagi. Lampu juga macam-macam dan lampu nggak mahal. Lampu tuh paling ya dari kurang lebih 10 juta satu. Dia yang mahal tuh casingnya. Casing ininya yang casingnya. Karena kan belum casing ini, nanti depannya domnya. Domnya kan casingnya panjangnya itu juga yang mahal. Sisanya murah. Kalau lensanya sendiri Om biasa pakai apa kalau buat? Kalau underwater saya biasanya pakai 2470 kalau untuk moto model. Nggak pakai prime lens, lebih suka zoom atau
Ada pertimbangannya Enggak, kenapa pakai? saya pakai 2470 karena saya lebih fleksibel. Bisa di zoom. Kalau mau untuk moto yang widescreen ya wide gitu, kayak moto Nanta, moto Wheelshark, Iya. itu saya pakai 1424. 1424. Fish eye juga ada pakai. Saya juga ada, tapi saya nggak begitu suka, terlalu distorsi. Terlalu distort ya. Iya. Nggak suka saya. 1424 lebih Susah. enak ya. 1424 sama 2470 tuh andalan untuk underwater. Jadi yang pertama kali difoto sama Om Hartono underwater Ya, apa? Foto ya nanti kita model sempilin. paling Siapa yang pertama kali ya dicobain? Karen lah, anakku sendiri lah, paling gampang untuk kelinci percobaan. Jadi dibawa ke laut terus diajak. Karen juga diving juga. Diving, Karen juga masuk sampai ke advance. Oke. Dia juga ya. tenang dan dia malah lebih irit istilahnya. Kalau saya tankinya habis dulu, kalau Nafasnya dia masih lebih. lama. Cewek lebih dikit. Cewek lebih dikit ya. Dikit. Walaupun kita nggak panik, tapi dia lebih irit. Cewek mesti lebih irit. Nah terus kalau kita motret model underwater, penting nggak sih buat dia ngerti mengenai diving atau free dive? Saya kira penting sekali karena banyak sekali model yang merasa bahwa saya bisa renang, ya. Renang aja nggak cukup ya. Saya kira sih kalau dia memang mentalnya kuat, bagus ya mungkin kemungkinan masih bisa. Tapi banyak, saya sudah 2 kali ya foto model yang foto di sini di kolam, Di kolam. dia masih bisa. Dia masih oke. Habis saya bawa ke laut sampai ke Bali, dia nggak berani turun kepalanya. Dia cuma gini-gini aja. Bawa berat. Nggak berani, nggak ada pacitan katanya. Nggak ada injekan. Nggak di laut nggak mau cari-cari injekan. Ya udah gagal akhirnya, ya udahlah. Kamu mentas deh, saya moto-moto di bawah. Kalau di laut sendiri Om nyarinya yang apa? Maksudnya kedalamannya berapa dalam? Kalau foto di bawah 5 meter itu sebaiknya pakai lampu. Ya, kalau di atas tanpa lampu juga bisa, tapi tetap yang namanya pakai lampu tuh sangat beda hasilnya dibandingin tanpa lampu. Kontras sama sangat white balance juga warnanya beda keluar ya? semua. Dan kalau di laut otomatis sudah pasti pakai strobe yang dari Iya. kirinya ya. Karena kalau di kolam kan masih bisa diakalin pakai lampu di atas ya. Iya, kalau kolam. Ya, tapi kolam juga nggak dalam-dalam amat ya Om ya. Ya enggak, kalau kolam paling 2 meter. Kalau Iya. di tempat kolam yang atlet itu bisa 4 meter 5 meter kan juga paling kembangnya juga sekitar 2 meter. Oke. Terus apa sih kesulitan lain? Misalkan kayak kan tadi skill dari si model itu sendiri kan harus Ya. menguasain. Terus kayak baju apa segala macam tuh ada harus pemilihan khusus atau enggak sih? Ya tergantung konsep kalau baju ya. Kalau yang Kalau panjang modelnya kan yang panjang, berat ya. kalau di laut berat sekali. Itu juga Timnya harus bahaya banyak. ya. Ya, timnya harus banyak. Kemarin foto di Raja 4 kan juga pakai yang panjang-panjang ya. Ya udah nggak bisa apa-apa, paling cuma 1 orang. Kalau mau tim yang serius tuh satu model harus minimum tuh 2 yang safety. jagain. Ya 2 safety. Minimum. Tapi kita kan ya, anggap ya udahlah, saya nggak perlu safety dah, sana dah kamu sendiri bantuin si Karen sama si Boy. Oke. Oh, safety-nya bukan cuma buat si modelnya aja, tapi buat ya, juga. saya ada 1 safety diver-nya. minimum. Si model kalau 2 berarti harus punya 4. Iya. Jadi harus 5. Terus kesulitannya kalau motret di laut apa Om? Arus atau banyak sekali. apa? Kayak partikel atau Kalau partikel ya, kalau musim-musimnya partikel itu kuncinya makin kita jauh makin banyak. itu makin banyak partikel. Beda sekali sama kita ya di maksudnya di surface gini. Mau Nggak kelihatan 5 ya. meter, 10 meter itu beda 1 meter aja. Itu efeknya beda jauh sekali. Jadi usahakan kalau fotonya di underwater itu sedekat mungkin. Kalau untuk saya nggak begitu suka distorsi, jadi sedekat mungkin jangan sampai distorsi supaya maksimal. Berarti kalau pakai 2470 kira-kira di 24-nya gitu pakainya atau? Ya, karena akan lebih cembung dikit. 24 itu ditambah kali 30%. 30% pembesaran ininya ya. Oh, oke. Oh, perhitungannya jadi 24 mili dikaliin lagi. Bisa ya ketemunya sekitar 30. Oh, oke. Jadi lebih besar dikit 30%. Terus habis itu kalau kayak cuaca kan kadang-kadang ada apa ya istilahnya, saya nggak tahu kalau Laut, pas ya hujan. laut lagi ini. Kalau kita terus- bawa lampu nggak masalah. nggak masalah ya? Nggak masalah. Oh, oke. So, masalahnya kalau umpamanya dia hujan,
itu air laut sama air di atas itu kan nyampur. Iya. Jadi membuat agak kayaknya nggak bisa kayak itu loh. Kalau kamu kayak minyak sama sama air nyambung, gitu loh kayak nyatu ya. ganggu. Oh itu Ganggu. karena hujan Hujan. sebelumnya. Oke. Berarti mesti pas musim panas akan lebih bagus. Lebih bagus, ngambil. lebih bagus. Berarti Om kalau pergi ke satu tempat mesti tahu ininya dulu ya, maksudnya kayak nanya ke si guide-nya dulu. Ya, kira-kira musim hujan apa tempat enggak? ini Ya lebih bagus baik ya. jangan hujan lah, hujan nyampur kan air Iya. tawar sama air laut. Coba lihat aja. Oh. Coba kan Cupang kan air, ya kan? Kasih air garam. Nah, kan kayak ada senyawa Iya, yang iya. baru mau nyampur-nyampur. Heeh. Ya begitu. Iya. Ganggu sekali itu. Jadi mesti belajar motret Cupang. Nah, dari situ saya Cupang dulu. Cupangnya banyak juga. Tetap. Nah, ntar abis ini kita mau nanya-nanya Karen sama Boy. Cia. Itu ada satu foto yang dipost sama Om Hartono Hosea, foto private ya hitungannya ya? Foto private, Nah, ya. itu keren banget, epic banget. Kita mau nanya-nanya gimana sih pembuatannya dan kesan dan Ceritanya apa? kesannya, ceritanya gimana. Iya. Nah, hari ini dapat kesempatan ketemu sama Karen dan Boy. Halo. Jadi tadi ada ngobrol sama Papa sih, Om Hartono Hosea ngomongin soal foto Karen sama Boy yang underwater yang di Raja Papua Ampat. ya itu ya. Raja Ampat. Raja Ya, Ampat ya. ya. Ya itu keren banget, epic banget yang Boy-nya ada di perahu, Karen-nya jadi mermaid gitu. Oh, iya. Terus kayak teman-temanku tuh fotografer pada nge-share gitu kayak anjir keren banget ini foto Oh, gitu. thank you. Thank you. Nah, hari ini mau nanya-nanya nih. Gimana sih ceritanya itu bikin fotonya, kesulitannya? Lalu Dia lebih sulit yang foto sih karena kan harus pasin kan waktu pas perahu akunya, terus dia kan ke bawah arus jadi perahunya tuh muter-muter gitu, kadang backgroundnya tuh kayak nggak pas sama apa perahunya. Saya Dia sama repotnya iya, dan dia harus maksudnya papa tuh harus Itu balance antara above Ya, apa namanya surface itu and bottom. istilahnya tahap fotografi yang tersulit untuk underwater itu adalah yang under over. Itu iya, istilahnya iya, underover. setengah itu. Setengah. Itu istilahnya under Over. Itu under over namanya. Jadi itu lensanya itu harus setengah sana setengah sini. Dan namanya di laut kan mesti kan begini-begini kan. begini. Jadi saya tahan. Itu setengah mati. Dia pakai dome itu kan yang Iya, makanya itu kalau pasti pas tengah cek setengah mati. Itu 100 belum dari satu. Jadi banyak yang kebanyakan atas ya. Kayak atas saya ada yang bentuknya begini, kemudian ada air, ya setengah mati. Jadi orang yang mikir itu diedit, sebenarnya bisa aja kalau orang mau edit. Iya. Kita lama banget karena ombaknya nutupin dome-nya mulu. Iya. Jadi buff, ntar dome-nya dilewat. Tapi ke sini nanti bentuknya begini. Kayak waktu itu berapa Mati. jam? 2 jaman ya itu kayak. Itu paling lama itu. Paling lama itu. Cuma itu juga setengah mati, nahan. Cuma saya ngomong sama si, wah ini kayaknya nggak bisa sendirian. Si leader misalnya, saya tahan badan saya untuk saya supaya bisa ngangkat gini. Kalau nggak, saya ini tenggelam, saya ngangkat sini kan ini turun, Iya, ya kan? iya. Kita mau ngangkat gini kan badannya turun, kita mau tarik ke sini badannya naik. Setengah mati, jadi hold saya. Ide awalnya dari Dari aku. Karen, Oh, dari Karen dia bilang dia kan pengen punya foto private untuk underwater. Iya. Dia bilang kamu foto apa saja, mau laut, mau Nggak mau. darat, saya bisa. Aku nggak mau darat Dia soalnya maunya underwater, soalnya kan main dat kan Iya, memang dari iya. dulu dari awal Iya, aku foto memang. juga maunya underwater, dan setiap kali aku foto underwater dia kan aku suka aja puas gitu kan. Terus aku pikir kalau misalnya pre-wed underwater juga nggak banyak yang bisa. Iya, betul. Jadi aku suka aja gitu, maksudnya bikin something yang unik yang semua orang belum tentu punya gitu. Itu Kira dari gitu. hari pertama datang ke sana ada persiapan apa nggak sih persiapan Enggak. khusus atau? Nggak ada. Nggak ada. Gak ada persiapan. Nggak ada persiapan Saya anggap langsung dia aja. sudah bisa. Ah. Boy yang nganteng-nganteng aja lah di atas lah. Oh, di atas dulu awalnya. Nah, nanti setelah itu kamu boleh tanyain waktu di dalam kayak apa rasanya. Nah, itu. Kalau nggak biasa diving, panik loh. Awal-awal, waduh, claustrophobic gitu rasanya. Jadi awal pertama langsung ngambil yang frame itu atau dicebur? Itu dulu. Oh, itu Itu dulu. dulu biar pemanasan tuh dia. Dia di Pemanasan. atas dulu cuma gini gandengkan tangan. Terus habis itu frame yang di Masuk. bawah itu Iya. masuk. Tapi emang ada pengalaman, ada diving juga? Diving cuman punya sertifikat beginner doang. Open Cuma yang tadi Jadi, bilang, iya. open water. open tadi. water dan Jadi sebenarnya waktu pas diambil open water aku ambil advance ya. Karena kan dulu aku udah open water Iya. dulu kan. Terus aku bilang kamu kayak harus kalau mau diving itu harus ambil deh. Takutnya Iya. pernapasannya Iya, belum takut biasa panik kan. atau apa, ha. Ya gitu di dalam air. Jadi akhirnya tapi cepet
kok. Tapi dia cuma dapetnya masuk cepet loh. cepet ya. Sesi pertama ini kok anak nggak turun-turun ya? Kalian tuh udah siap, dia udah turun-turun, ternyata setengah mati dia. Awal-awal serem, beneran deh serem, tapi lama-lama seru. Iya. Jadi waktu itu udah dibilangin postnya Ya apa, udah. atau udah Sudah nggak ada kita kurang yakin lebih. aja? Ya biasa lah dia udah tahu kan. Ah. Ya mudah-mudahan gini gitulah. Nanti saya jeblas Pokoknya sendiri. Om standby aja langsung nyari. Nggak bisa di blast loh ya. Iya, nggak, karena pakai flash juga. Iya kayak kuat kan. Iya, Terus iya. gitu. Itu kedalaman berapa Jelek. itu? Itu Limaan. sekitar ya Yang 5 ke bawah under, dikit ya. iya underwater ada yang di bawah lagi Ada yang pakai lagi. dress. Aku nggak tahu kalau udah lihat. Itu 10 lebih 15. Ada kayaknya aku ada. Iya, Yang itu biru. yang Juga 10, kan ya? iya Kayaknya itu yang ada. 10-an meter, tapi yang pakai mermaid itu kayak around 3 to 5 lah ke bawah. Oke. Gantung. Dan apalagi berdua ya, Aduh, buat, itu buat repot dapetin mukanya pas lagi chemistry gitu Iya. kan, sama panik kan bingung gitu. Ya, dia kan ngempet-ngempet gitu ya. Udahlah. Jadi tuh motretnya dalam berapa hari? Satu hari itu kelar semua atau itu hari ada kedua berapa ya? kali take? Ada 2 hari kayaknya. Dua hari. Dua hari. Yang Yang kedua, pertama hari kedua. Iya. yang kedua itu yang di bawah semua. Ya. Yang itu dibagi dua. Yang dalam lagi yang hari kedua. Dia sudah agak biasa. Oh, udah mulai Udah panas, mulai. sudah jago. Yang kedua udah tahu pernafasannya udah lancar gitu-gitu kan. Mau lagi nanti post sweat. Mau sih. Boleh aja. Mau sih. Oh, malah mau foto yang ubur-ubur ya. Iya. Iya. Aku belum dapat tuh. Oh, yang di mana river. itu? Jadi Yang rivernya tuh kayak Kakaban ya? Kakaban, betul. Kakaban ya? oh, aku nggak tahu malah Kakaban. namanya apa. Ubur-ubur gede-gede. Iya, buru-buru Yang bisa gitu-gitu. touch gitu, oh my god. Tuh, salah satu Aku bucket demen list. tapi masih tetap aja Geli, Arno. geli. Pak, enggak, aku masih takut laut, jadi belum Oh, berani. kenapa takut laut? Kebanyakan nonton bioskop kayaknya. Kayaknya lihat, oh ya ada hiu, plak. Iya, Oke. iya, iya. Jadi kayak Parno nggak jelas sebenarnya. Nggak Hiu ini takut juga sama kita. sih. Iya pada bilang Kecuali begitu ya. Great Ada White darah Shark. ya. Oh iya. Bahkan pada bilang katanya kalau ketemu hiu malah itu suatu berkah, kayak jarang banget ketemunya susah. Nah, saya ubur-ubur malah kabur. Terus ada cerita seru apa lagi nggak waktu pemotretan? Apa ya? Ya itu sih sebenarnya gitu-gitu doang yang kayak panik-panik di awal terus tapi lama-lama adjust itu gitu-gitu sih nggak ada yang terlalu seru-seru gimana ya Kalau gitu aja. sekarang sih sudah Ya, karena udah cepat ya, udah experience biasa. banget ya. Boy yang biasanya awal. Tapi pemandangannya Tapi dia sih. termasuk bagus. Pemandangan. Di Raja Ampat pemandangan itu pertama kali aku kesana dan itu bagus banget sih. Maksudnya beda-beda island, ada yang kayak kita diajak ke tempat yang kayak Jurassic Park, Oh iya. semua hijau, terus ada yang underwaternya cakep banget sih. Pengalaman-pengalaman gitu aja sih, ngeliat Indonesia lebih dalam keren banget. Berarti emang kalau kesana mesti belajar diving dulu ya? Oh iya. Ya, kalau nggak rugi dong. Cuma ya ya rugi. cuma di Cuma dapat 50% nggak ada doang. Di apa-apa ya. atasnya nggak banyak apa-apa. Iya. Tujuan Bagus kesana sih. harus di bawah Di air. Jangan wasting your time kalau kesana cuma buat lihat surface kayak Bali. Maksudnya kayak bukan kayak Better go to Bali. Iya, Better tapi go to karena Bali. masih banyak mainan kan, mainan. Iya, Iya, Bali iya, kan iya. ini. Iya, Tapi ada kalau ini misalnya gitu. tujuan untuk diving ya, Memang recommend mesti. saja Empat sih. Jadi Karena the selama- water, ya, Kenapa? the water is very kayak bersih gitu, beda sama yang kayak kalau misalnya ke Pulau Seribu atau apa. Iya. Sini sana masih kelihatan. Iya. Si kurang bilang ya 10 meter masih bisa. 10 meter. Kalau di 10.000 1 meter Iya, visibility-nya. Iya. Di situ udah burem, pasir semua. Iya. Terus kalau selama ini diving yang paling the best si Raja Ampat ini atau ada? Kan kayaknya Indonesia banyak banget ya spot-spot. Banyak. Kalau in terms of photo iya sih. Indonesia ini paradise untuk diving. Iya, kayak semua orang udah bilang gitu deh. Kayak Paradise. lu Nggak- tinggal di nggak sini ada lawan tapi ya. lu nggak pernah diving. Nggak ada lawan lah kalau di saya berani taruhan. Terus abis itu waktu kemarin yang foto pre-wed itu, Boy ada pakai bajunya, baju itu nggak sih kayak apa? Jas, itu ya? itu baju yang kita Itu pakai bergeraknya? di engagementnya Iya. kita. Iya. Oke. Jadi kita we Susah use nggak the sih? same suit. Hah? Susah nggak sih bergerak pakai baju-baju? Kan itu Lumayan. bukan baju, maksudnya Iya. bukan baju buat di air sebenarnya Iya, kan? Iya, iya. Lumayan The sih. mermaid one oke, tapi susahnya itu karena aku kan dikepit Iya. kan, so I have to do butterfly Iya. all the time, jadi itu rada capek. Terus sempet tuh kemarin tuh karena ininya kakinya nggak Nggak pas. fit, kegedean kan finnya, terus jadi tuh sempet lecet belakang, jadi harus akalin pakai kaos kaki, nggak ada kaos kaki, akhirnya pakai glove yang dari boater punya glove dijadiin buat kaki gitu. Aduh pokoknya kayak gitu-gitu deh yang the Susah struggle kalau is yang the pakai yang outfit model sebenarnya. kayak duyung gini, itu kalau si modelnya nggak bisa butterfly,
Panik biasanya kan gini. Iya sih. Sekarang Ya, karena dia ini gini. kayak diikat tapi Terus gini kan? iya. Nggak bisa tuh modelnya harus next step lagi. Kebetulan dia ya suka renang dulu waktu kecil. Iya. Iya. Jadi dia Tapi ada latihan dulu sebelum pakai itu atau Enggak. enggak, dia udah Langsung nangkep. aja. Aku Kayak nangkep naik ya udah. sepeda aja gitu. Aku Renang itu kayak naik sepeda. Hmm. Udah pernah gitu, dia belajar butterfly. Ya udah masuk ya. Dia terus sebentar bisa. Hebat. awalnya sih agak aduh nggak enak nih kakinya nggak bebas gitu kan. Ya udah lama-lama abis berapa menit gitu oke udah biasa gitu, biasa udah renangin gitu. Tapi agak sakit-sakit sih sininya memang tuh ada lumayan pengorbanan kaki Nggak pas. sih sebenarnya. Nggak pas bener. Sakit soalnya. Itu stretch banget nggak sih bahan ininya? Iya, it's like bahan berenang. Bahan Bahan kayak baju berenang gitu sih. keren sih, keren banget. Dan itu memang didesain khusus buat Iya. ini Ya, kan. khusus Iya, untuk kita. khusus. Habis itu kita buang tuh di situ ada. Nggak dibuang Nggak boleh juga dipakai sih. orang lain. Oh iya nggak boleh dipakai orang lain, tapi nggak dibuang nggak dari situ. Nanti bikin pas lagi maternity. Mermaid lagi. Mermaid ya. Itu nggak ada keluar. Tapi memang aku suka banget sih kayak mermaid gitu kan, aduh nggak tahu sih lucu gitu. Kayak apa ya? Emang kayak dreamnya orang perempuan kali ya. Cewek kan kayaknya suka banget gitu kayak ngeliat mermaid identik beauty apa. Tapi kayak aku tuh gitu-gitu. padahal nggak itu tahu nggak cewek banget Nggak cewek orangnya. banget. Cuman mermaid is like lucu aja gitu kayak aku udah konsepnya belum ada gitu. Jadi Iya, bikin memang sih. aja. Kayaknya ada tapi nggak pernah yang ya setengah-setengah kayak gitu. Kayak belum pernah lihat yang Gara-gara itu banyak nulis ini ngopi nih dari Legend of the Blue Sea. Apaan sih? Apaan sih? Aku sut ya lama tak lihat berapa episode gara-gara itu. Kesel ya, udah bikinnya susah dibilang niru. Gara-gara itu langsung kita malah ya udahlah kita nonton aja sampai habis. Kita nggak tahu. Tapi nggak apa-apa, berarti kita mirip Lee Min Ho. Iya. Emang itu Lee Min Ho? Hah? Yang main? Siapa? Yang main Lee Min Ho? Lee Min Ho, itu Lee Min Ho. Dia Nah kalau Om sendiri waktu pas ngambilnya udah ada bayangan gitu. Oh ini saya mau ngambilnya yang kira-kira sini atau di sana langsung Langsung. keluar Saya aja. saya tipe orang yang bisa adaptasi cepat. Jadi lihat kondisi gimana Ya. langsung otomatis decide di sana. Kalau dia bisa main di belakang karang dulu sih Karen waktu sendirian waktu di Bali dia fotonya malah dia nggak perlu pakai safety diver. Jadi namanya tabung itu saya umpetin di belakang karang. Oh wow. Dia butuh napas muter sendiri cari dia sendiri. Udah gitu aku nggak pakai glasses loh itu. Carinya dia kayak kira-kira bayang-bayangan aja. Iya. Nggak jelas Kalau telat gitu kan muah Itu- gitu tuh. Lu lebih itu itu lebih modelnya harus mumet yang lagi. benar-benar yang udah Terus kan kalau Bisa. pakai itu suka panik keselok-keselok dikit kan. Oh nah, dia itu pose biasa. pose sendiri kan nanti kalau pokoknya dia kehabisan napas dia nggak ada lagi cari lagi yang tabungin dia umpetin di belakang Itu yang susah sih. itu cari model kayak gitu coba deh rasain. Kalau safety diver kan tinggal dada-dada gitu, Iya. tinggal nyari. Tapi kalau sendiri kayak di mana? Iya gitu. Lumayan challenging banget. Terus Om, aku mau nanya, jadi tipsnya kalau buat teman-teman yang mungkin baru mau belajar underwater fotografi atau apa sih? Ya pertama dia kalau memang benar-benar mau masuknya laut dia harus belajar open Belajar water, open water. minimum harus belajar open water. Kalau enggak mentalnya pasti kalah. Mentalnya kalah ya. Terus habis itu juga harus ketemu model yang pas ya, maksudnya Ya ya jangan yang panik juga karena nggak akan Iya, hasil iya, juga ya buat dulu saya sempat mikir kalau yang namanya model bisa berenang bisa pasti difoto di bisa laut. gitu ya. Nggak Ternyata bisa itu juga. salah, persepsi saya salah. Hmm. Bener nggak coba laut gitu. Nah bedanya kalau budaya sama Indonesia, bukan saya meremehkan orang Indonesia, kalau dia walaupun bisa belum pernah mentalnya boleh nggak ada anunya loh, nggak ada nyerahnya. Nah gitu langsung pengen Iya, dia punya Saya- effort buat dapetin untuk masuk ya di laut sini, kamu pernah laut nggak pernah, berani nggak? Berani. Dia nyoba sendiri dulu, akhirnya bisa loh, berani loh. Saya kalau pernah foto Maldives itu pakai bule juga, bisa dia. mungkin nggak sih pada maksudnya dia nggak punya experience buat Dia bisa jago. renang, tapi dia bisa belum ada pernah yang laut. ngajarin atau apa gitu. Enggak, bilang kamu tenang aja, sama aja, anggap aja ini seperti di kolam. Tapi dia ternyata bisa ngalahin. Tapi kalau orang Indonesia udah takut dulu. itu Kebanyakan dia, gitu. itu Nggak tahu tetap nggak kenapa. boleh panik ya. Nah, kuncinya kalau di Iya, laut ya nggak iya, boleh panik. bener banget. Fatal sekali. Kalau udah panik udah Fatal. semua. Fatal. Jadi kayak iya gitu sih kalau misalnya even kalau udah out of breath ya, kalau panik makin out of breath, tapi kalau misalnya you calm nggak apa-apa, you know that help is coming gitu misalnya ya, pasti oh ya udah maksud malah lebih Iya. ini
gitu. Terus apalagi kalau model kan kita cari ekspresi yang the bestnya ya. Begitu dia panik kan mukanya kayak udah nggak jelas gitu, kayak gelembung-gelembung apa. Jangankan di laut, di kolam aja banyak yang kita foto itu nggak berani buka mata. Kenapa? Gimana foto kalau kamu merem-merem terus gitu? Kaporit kali, kaporit. Mau dimanapun dia kalau kena air nggak berani buka. Jadi kalau dia renang tuh begini, nah buka gini. Nah terus kalau difoto gimana kalau nggak kadang buka? ada yang ya sensitif banget sama Iya. foto Air. kadang-kadang ya. Nggak bisa. Jadi kalau mau foto underwater ya harus tanyain banyak pertanyaan semodel itu. Kalau kita coba capek, batal. Iya, udah capek-capek ini, tahu-tahu udah nggak ada yang jadi gitu. Fotonya pun kalau jadi mukanya yang udah aneh-aneh banget. Makanya banyak orang komen kan foto-foto yang ini kok gini. Ya yang komen itu suruh nyoba, dia jadi model atau dia jadi tukang fotonya. Iya sih, itu memang menurut saya juga yang paling susah buat fotografi emang underwater sih. Karena komunikasi juga susah kan ya buat begini pokoknya tinggal ada bahasa tubuh. gini ya, naik udah gawat Cuma begitu saya cuma naik turun doang. Oke, mulai gitu, kayak gitu parah banget. Saya biasanya di bawah terus sih nungguin. Dia udah tahu maksud nunggu saya. di bawah di ininya. Nungguin di tengah-tengah. Pernah Udah, ada turunnya itu malah gak foto-foto. pernah ada ini nggak sih pas motret model gitu ada binatang yang lewat atau Enggak. Penyu. dia juga takut kali ya? Kalau ikan kecil, Kali ada kalau yang ikan lewat. kecil sih banyak. Ikan kecil banyak, tapi kalau ikan gede nggak ada. Kemarin ada hiu ada, ingat nggak ada hiu gede? Iya sekali. Ya kan? Lewat. Tapi itu kayaknya bukan waktu kita lagi foto. Pas lagi diving doang, ya. Iya, pas lagi diving ada hiu, lumayan keren banget. Itu kalau aku jadi itu aku datengin hiunya. Kalau kamu pasti lari. Karena aku udah fotonya itu. Kemarin itu tuh pas mau kemana mau cari whale shark tapi nggak dapet. Whale shark lagi nggak datang. Tapi aku demen banget gitu. Wah, my dream is to photo with a blue whale. Nah, yang kali ini ngobrol-ngobrol bareng Om Hartono Hosea dan juga Karen dan juga Boy mengenai underwater fotografi sudah selesai. Jadi buat teman-teman, thank you for watching dan jangan lupa like, comment, subscribe dan juga share. Bye.